komposisi dan penilaian zat gizi makro pada kainan dalam seharian. Apakah untuk informasi yang saya dapatkan dari pemeriksaan ini akan saya interpretasi hanya sesuai kode etik kedokteran? Apakah kainan bersedia? Bersedia dong. Baik, jika kainan bersedia, kita akan melakukan pengukuran tinggi badan, kemudian berat badan, dan juga lingkar pinggang untuk menentukan IMT dan kebutuhan makanan zat gizi makro pada kainannya. Silakan Kak Ibu. Silakan pengukuran berat badan. Baik, untuk berat badannya adalah 62. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tinggi badan pada pasien. Ditemukan tinggi badan pada pasien adalah 157 cm. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran lingkar pinggang pada pasien, yaitu di tengah-tengah antara arkus kosta sampai di atas kista iliaka. Lingkar pinggang pada pasien adalah 85. Selanjutnya, kita akan menghitung indeks massa tubuh atau IMT. Nah, indeks massa tubuh ini dihitung ketika kita sudah mengukur berat badan dan juga tinggi badan pada pasien. Rumusnya yaitu berat badan dalam satuan kilo dibagi dengan tinggi badan satuan meter dikuadratkan. Selanjutnya, kita akan menentukan status obesitas sentral dengan acuan apabila dia dikatakan obesitas sentral pada laki-laki apabila lingkar pinggangnya itu melebihi 90 cm, dan pada perempuan dikatakan dia mengalami obesitas sentral apabila lingkar pinggangnya itu melebihi dari 80 cm. Nah, selanjutnya kita akan menentukan berat badan ideal pada pasien. Nah, berat badan ideal pada pasien ini digunakan untuk menghitung kebutuhan energi, dan selain itu berat badan ideal juga bisa dipakai untuk target tata laksana pada penurunan berat badan. Nah, rumusnya itu tinggi badan dikurang 100 dikurang 10% dikali tinggi badan dikurang 100 dikali 1 kilo. Untuk laki-laki dengan tinggi badan kurang dari 160 cm dan juga perempuan dengan tinggi badan kurang dari 150 cm, maka rumus yang digunakan yaitu tinggi badan dikurang 100 dikali 1 kilo. Selanjutnya, kita akan menentukan status gizi dan risiko komorbid subjek pengukuran berdasarkan kriteria Asia Pasifik, yaitu ketika kita sudah menghitung IMT, maka nanti ada klasifikasinya, yaitu ada BB kurang, normal, dan juga BB lebih. Untuk BB lebih dibagi menjadi 3, ada preobesitas, obesitas tingkat 1, dan obesitas tingkat 2. Nah, dikatakan IMT-nya BB kurang itu apabila kurang dari 18,5, kemudian BB normal itu apabila 18,5 sampai 22,9. Nah, dikatakan berat badan berlebih yaitu yang preobesitas apabila IMT-nya itu 23 sampai 24,9. Dan dikatakan obesitas tingkat 1 apabila IMT-nya itu 25 sampai 29,9. Dan dikatakan obesitas tingkat 2 yaitu apabila IMT-nya lebih dari 30. Nah, kemudian untuk resiko komorbidnya itu bisa dilihat dari lingkar perut pasien. Apabila lingkar perutnya itu dia nilai normalnya itu kurang dari 90 tapi dia lebih dari 90 untuk pria, itu dia dikatakan apabila BB-nya kurang, apabila IMT-nya itu 18,5 tapi dia memiliki lingkar perut lebih dari 90 untuk pria, maka dikatakan resiko komorbidnya adalah rata-rata. Begitu pula dengan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan masukkan pada kasus agar lebih mempermudah untuk melakukan perhitungan. Di sini ada seorang perempuan usia 18 tahun, berat badan 62 kg, tinggi badan 157 cm, dengan lingkar pinggang 85 cm, sedang menempuh pendidikan S1 di universitas swasta. Dia menderita diabetes mellitus tipe 1. Bagaimanakah pola makan yang dianjurkan untuknya? Selanjutnya, didapatkan dari skenario tadi, jenis kelaminnya perempuan, umur 18 tahun, berat badan 62 kg, tinggi badan 157 cm, dan lingkar pinggangnya yaitu 85 cm.
Nah, untuk IMT setelah dihitung yang didapatkan adalah 25,20 kilo per meter kuadrat. Nah, ini merupakan tingkat obesitas 1. Untuk lingkar pinggang 85 cm, dia melebihi normal, berarti dia termasuk obesitas sentral. Nah, obesitas 2, dia dengan resiko komorbidnya merupakan resiko berat. Selanjutnya kita akan menghitung kebutuhan energi basal. Nah, kebutuhan energi basal ini bisa dihitung menggunakan dua cara, yaitu dengan Harris-Benedict dan juga dengan rule of thumb. Akan tetapi dengan pengukuran rule of thumb itu intensitasnya rendah, kurang baik jika dibanding dengan rumus Harris-Benedict. Nah, kita akan menggunakan yang rumus Harris-Benedict terlebih dahulu, yaitu untuk perempuan rumusnya adalah 655,1 ditambah 9,6 dikali berat badan ditambah 1,9 dikali tinggi badan dikurang 4,7 dikali usia. Nah, sedangkan untuk laki-laki agak berbeda, yaitu 66,5 ditambah 13,8 dikali berat badan ditambah 5,0 dikali tinggi badan, kemudian 6,8 dikurang 6,8 dikali usia. Nah, ini ada keterangannya. Berat badan BB itu berat badan, TB itu tinggi badan, dan juga U itu umur. Nah, apabila ditemukan status gizi itu kurang atau normal, nanti akan digunakan berat badan ideal aktual. Nah, apabila si status gizi pasien itu berat badan yang berlebih, maka menggunakan berat badan ideal pada si pasien yang sudah dihitung tadi. Nah, selanjutnya kita akan menghitung KET. Nah, untuk KET sendiri itu ada untuk yang pasien rawat jalan dan juga pasien rawat inap. Untuk yang pasien rawat jalan, dia itu dengan KEB dikali dengan faktor aktivitas saja. Apabila untuk pasien rawat inap, biasanya itu menggunakan KEB dikali faktor aktivitas dikali dengan faktor stres. Nah, bisa dilihat ini untuk faktor aktivitas pada pasien rawat jalan. Apabila sangat ringan, di sini itu untuk laki-laki 1,3 dan perempuan 1,3 sama. Sedangkan ringan untuk laki-laki 1,65, perempuan 1,55. Untuk tingkat aktivitas sedang yaitu laki-laki 1,76 dan perempuan 1,7. Dan untuk yang tingkat aktivitas berat laki-laki 2,1 dan perempuan 2. Nah, bagaimana cara menentukan faktor aktivitas ini? Untuk cara menentukan bagaimana faktor aktivitas ini yaitu apabila sangat ringan, si pasien tidak melakukan aktivitas apapun. Nah, untuk yang ringan, si pasien ini melakukan aktivitas tapi nadinya itu tidak naik. Untuk yang sedang, si pasien melakukan aktivitas, nadinya itu naik, akan tetapi frekuensi nafas tidak naik. Sedangkan untuk berat, dia ini melakukan aktivitas, frekuensi nafas naik dan juga tekanan nadi juga naik. Selanjutnya, ini untuk faktor aktivitas dan faktor stres untuk pasien rawat inap. Bisa dilihat untuk faktor aktivitas yang tirah baring itu dia 1,2, sedangkan untuk yang dapat bergerak atau bangun dari tempat tidur itu 1,3. Untuk faktor stresnya itu bisa dilihat ada banyak. Selanjutnya, kita akan menghitung dimasukkan ke dalam kasus yang sudah kita baca tadi. Untuk IMT-nya tadi dihitung adalah selanjutnya kita akan memasukkan ke dalam kasus yaitu IMT tadi kita sudah hitung yaitu 25,20, dia termasuk obesitas tingkat 1. Kemudian kita akan menghitung BBI. Nah, ketika BBI sudah dihitung yaitu tadi 51,3 kg. Nah, nanti hasil dari BBI ini, berat badan ideal ini akan digunakan untuk menghitung KEB karena pada pasien ini mengalami obesitas. Nah, untuk kebutuhan energi basalnya yaitu perempuan 655,1 ditambah 9,6 dikali berat badan ditambah 1,9 dikali 157 kemudian dikurang 4,7 dikali usia. Nah, di sini 655,1 ditambah 9,6 dikali 51,3 ditambah 1,9 dikali 157 dikurang 4,7 dikali 18 hasilnya itu 1361,2 kilokalori. Nah, ini nanti akan dikalikan dengan faktor aktivitas tanpa faktor stres untuk menghitung KIT yang dimana pada pasien tidak mengalami faktor stres.
Nah, untuk menghitung KET-nya yaitu KEB atau kebutuhan energi basalnya nanti akan dikali dengan faktor aktivitas, yaitu 1361,2 dikali 1,55 kilokalori, yaitu didapatkan hasil 2109,86 kilokalori. Nah, ini adalah cara cepat penghitungan energi dengan menggunakan rumus rule of thumb. Akan tetapi untuk intensitasnya itu rendah, tidak sebagus dengan Harris-Benedict. Nah, untuk yang normal tanpa stres metabolik yaitu 25-30 kilokalori. Dengan stres metabolik apabila ringan yaitu 30-35 kilokalori. Sedangkan untuk yang stres metaboliknya sedang sampai berat itu 35-45 kilokalori. Nah, untuk berat badan yang digunakan sesuai status gizi sama. Apabila gizinya itu kurang atau normal, digunakan berat badan aktual. Apabila gizinya itu berlebih, digunakan berat badan ideal yang harus dihitung. Selanjutnya, kita akan memasukkan ke dalam kasus, yaitu untuk IMT yang sudah kita hitung adalah 25,20. Dia termasuk obesitas tingkat 1. Kemudian menghitung BBI tadi 51,3 kilo. Nah, nanti hasil dari BBI ini dia untuk menghitung kebutuhan energi totalnya. Nah, menggunakan rumus rule of thumb 25 dikali 51,3 kilo hasilnya yaitu 1282,5 kilokalori. Nah, karena pada pasien itu tidak memiliki komplikasi sehingga dia tidak ada stres metabolik. Nah, selanjutnya kita akan menentukan komposisi dan jumlah zat gizi. Dibagi menjadi 3, ada yang pertama karbohidrat, yang kedua ada protein, dan yang ketiga ada lemak. Untuk yang karbohidrat yaitu dibagi menjadi 2, ada karbohidrat kompleks dan juga karbohidrat sederhana. Untuk yang protein juga sama, dibagi menjadi 2, yaitu ada protein hewani dan juga ada protein nabati. Sedangkan yang lemak juga dibagi menjadi 2, ada lemak jenuh dan juga ada lemak tak jenuh. Selanjutnya kita akan menentukan komposisi dan jumlah zat gizi makro. Nah, di sini ketika kita menentukan komposisi dan jumlah zat gizi makro, ada tadi yang saya sebutkan karbohidrat, protein dan juga lemak. Dia ini dengan mengalihkan KET dengan presentasi zat gizi makro. Yaitu karbohidratnya itu di sini 45-65%, tapi kita menggunakan 55%. Sedangkan untuk karbohidrat sederhananya dari 55% ini dia mendapatkan 10% yang sederhana, 10% dari KET, sedangkan yang karbohidrat kompleksnya dia itu 45%-nya. Untuk seratnya yaitu 14 gram per 1000 kilokalori. Nah, untuk yang protein yaitu 15-20%, di sini kita menggunakan 15%. Kemudian yang lemaknya itu 25-30%. Nah, di sini kita menggunakan 30%. Selanjutnya nanti nilai-nilai yang sudah didapatkan nanti akan dikonversi ke gram untuk memudahkan pasien. Setiap 1 gram karbohidrat itu mengandung 4 kilokalori, dan setiap 1 gram protein juga mengandung 4 kilokalori. 1 gram lemak dia mengandung 9 kilokalori. Nah, untuk melakukan konversi ke ukuran rumah tangga, nah setelah melakukan konversi dari kalau kilokalori itu ke gram, nanti akan dikonversi lagi menuju ke porsi. Selanjutnya kita akan menghitung karbohidrat. Yang pertama tadi kita mendapatkan 55% dari KET, yang 45%-nya itu dalam bentuk karbohidrat kompleks dan 10%-nya dalam bentuk karbohidrat sederhana. Untuk karbohidrat kompleksnya yaitu 45% dikali dengan KET yang sudah dihitung yaitu 2109,86, didapatkan hasil yaitu 949,43 kilokalori. Nah, ini nanti akan dikonversi ke gram, yang dimana di setiap gramnya itu mengandung 4 kilokalori. Ya, dibagi 949,43 dibagi dengan 4 sama dengan didapatkan hasil 237,35 gram. Nah, hasil ini akan dikonversi lagi menuju porsi untuk memudahkan si pasien, yaitu 237,35 dibagi 40 gram, karena di setiap satu porsi karbohidrat kompleks itu mengandung 40 gram. Hasilnya ada 5,93 porsi karbohidrat kompleks. Ini yang akan diberikan kepada si pasien.
Nah, di dalam karbohidrat kompleks dia juga mengandung protein, yaitu 5,93 dikali 4 sama dengan 23,72 gram. Ini adalah protein yang terdapat di dalam karbohidrat. Kemudian untuk yang serat yaitu 2109,86 dibagi 1000 dikali dengan 14 gram sama dengan 29,53 gram serat per hari. Nah, di sini untuk karbohidrat sederhananya yaitu mendapatkan 10% dikali dengan 2109,86 sama dengan 210,98 kilokalori. Hasil ini akan dikonversi ke gram untuk memudahkan pasien, yang dimana di setiap gramnya itu mengandung 4 kilokalori, yaitu 210,98 dibagi dengan 4 sama dengan 52,74 gram. Nah, untuk yang gram ini akan dikonversi ke porsi dengan bentuk sendok makan, yang dimana di setiap sendok makan itu mengandung 10 gram karbohidrat sederhana. Nah, yaitu dari 52,74 dibagi dengan 10 gram, hasilnya ada 5,27 sendok makan. Nah, ini 5,27 sendok makan ini yang akan diberikan kepada si pasien. Selanjutnya kita akan menghitung untuk kebutuhan protein. Ke protein sendiri tadi mendapatkan 15% dari KET. Nah, dari 15% ini 65%-nya itu dalam bentuk protein hewani dan 35%-nya itu dalam bentuk protein nabati. Nah, di sini kita akan menghitung terlebih dahulu untuk protein totalnya, yaitu 15% dikali 2109,86 sama dengan 316,47 kilokalori. Hasil ini akan dikonversi ke gram, yaitu 314,47 dibagi 4 kilokalori sama dengan 79,11 gram. Nah, di sini akan dikoreksi dari protein yang didapat dari karbohidrat kompleks, yaitu 79,11 dikurang 23,72 didapatkan hasil yaitu 55,39 gram. Nah, di sini ada protein hewani. Nah, protein hewani sendiri tadi mendapatkan 65% dikali dengan hasil yang sudah dikoreksi protein dari karbohidrat yaitu 55,39 sama dengan 36 gram. Nah, jumlah ini akan dikonversi ke porsi, yaitu di setiap porsi mengandung 7 gram. 36 dibagi dengan 7 yaitu 5,14 porsi. Nah, ini adalah porsi yang diberikan kepada pasien dalam sehari untuk protein hewani. Nah, di dalam protein hewani sendiri, dia juga mengandung adanya lemak, yaitu di setiapnya itu mengandung 5 gram. Nah, yaitu 5,14 dikali 5 gram sama dengan 15,7 gram. Selanjutnya, untuk protein nabati yaitu 35% dikali 55,39 sama dengan 19,38 gram. Nah, hasil ini akan dikonversi ke porsi yaitu 19,38 dikali 5 sama dengan 3,87 porsi. Karena di setiap satu porsi protein nabati ini terdapat 5 gram. Nah, di dalam protein nabati sendiri ini juga terdapat lemak, yaitu 3,87 dikali 3 sama dengan 11,61 gram. Nah, kita akan menghitung total lemak dari protein hewani dan juga nabati, yaitu 25,7 gram ditambah 11,61 sama dengan 37,31 gram. Sekarang kita akan menghitung lemak. Nah, lemak sendiri ini akan didapatkan 30% dari KET, 7%-nya itu dalam bentuk lemak jenuh dan 23%-nya dalam bentuk lemak tak jenuh. Nah, untuk lemak jenuhnya sendiri yaitu 7% dikali 2109,86 yaitu 147,69 kilokalori. Nah, hasil ini akan dikonversi ke gram yaitu 147,69 dibagi 9. Hasilnya 16,41 gram karena di dalam 1 gram ini terdapat 9 kalori. Kemudian hasil ini nanti akan dikonversi ke porsi sama, yaitu di setiap satu porsi lemak jenuh ini mengandung 5 gram.
yaitu 16,41 dibagi 5 gram, hasilnya adalah 3,28 porsi lemak jenuh ini yang diberikan kepada pasien dalam sehari. Selanjutnya untuk lemak tak jenuh yaitu 23% dikali 2109,86 yaitu didapatkan hasil 458,28 kilokalori. Nah, hasil ini akan dikonversi ke gram karena di setiap gramnya itu dia mengandung 9 kalori, yaitu 485,26 dibagi 9 ada 53,91 gram. Nah, hasil ini akan dikoreksi terlebih dahulu dari lemak yang berasal dari protein, yaitu 53,91 dikurang 37,31 sama dengan 16,6 gram. Nah, kemudian hasil ini akan dikonversi ke porsi untuk memudahkan pasien juga, yaitu 16,6 dibagi 5 sama dengan 3,32 porsi lemak tak jenuh ini yang akan diberikan kepada si pasien perharinya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.